Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk mengerjakan lab 3 di AWS untuk pengantar Amazon EC2. Jadi pada lab ini kita akan mempelajari layanan EC2, yaitu layanan komputasi paling inti di AWS yang menyediakan kapasitas server virtual atau instance yang fleksibel, dapat diskalakan dan dibayar sesuai pemakaian. EC2 ini memungkinkan untuk developer meluncurkan server dalam hitungan menit, melakukan konfigurasi sesuai kebutuhan, dan dengan mudah mengatur kapasitas naik turun mengikuti beban kerjanya. Dan juga dalam lab ini kita tidak hanya meluncurkan sebuah instance EC2, tetapi juga mempelajari cara mengaktifkan proteksi penghentian, termination, dan stop protection untuk melakukan monitoring instan dengan CloudWatch, memperbaiki pengaturan security group agar web servernya dapat diakses serta mencoba resize instance. Nah, gitu. Lalu di akhir lab juga kita akan mengeksplorasi batas service kuotas EC2 dan menguji fitur stop protection-nya gitu. Oke, kita mulai aja langsung. Kita mulai di part pertama ya. Kita masuk dulu ke labnya. Lalu kita lihat perintahnya, kita luncurkan instance Amazon EC2 kita. Jadi di konsol manajemen kita pilih layanan, lalu kita pilih komputasi, lalu pilih EC2. Oke, lalu kita lihat di layanan kita pilih komputasi, lalu pilih EC2. Layanan kita pilih komputasi, lalu kita pilih EC2. Nah, setelah itu kita pilih menu launch instance ya. Kita pilih, lalu kita translate dulu. Oh, udah. Dia luncurkan instance. Lalu kita beri nama web server pada instance-nya. Nah, kita lihat lagi. Jadi nama yang kita kasih ini itu akan disimpan sebagai tag ya, sebagai tag atau sebagai tanda. Nah, jadi tanda ini atau tag ini memungkinkan kita untuk mengkategorikan sumber apa namanya resource daya AWS dengan cara yang berbeda, misalnya berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan. Nah, yang dimana fitur ini berguna saat kita memiliki banyak resource dengan tipe yang sama.
Nah, kita juga dapat mengidentifikasi sumber daya spesifik dengan berdasarkan tag-nya yang telah kita tetapkan. Langkah kedua, kita akan menemukan aplikasi dan image OS-nya. Dalam daftar MI ini, nah, ini ya, kita tetap pilih defaultnya Amazon Linux yang 2023, biarin aja. Jadi AMI ini memberikan informasi yang dibutuhkan untuk meluncurkan instance yang merupakan server virtual di cloud gitu. Yang dimana mencakup tempat volume root untuk instance, misalnya sistem operasi atau server aplikasi dengan aplikasi. Kemudian meluncurkan izin yang mengontrol akun AWS mana yang dapat menggunakan AMI atau sorry AMI untuk meluncurkan instance-nya. Lalu ada pemetaan perangkat blok yang menentukan volume yang akan dipasang ke instance ketika diluncurkan. Nah, daftar quick start ini berisi MII ini yang paling umum digunakan gitu. Langkah ketiga yaitu tipe instance. Di panel tipe instance kita biarkan defaultnya T2 ya, T2 micro. T2 micro. Nah, oke. Lalu jadi T2 micro ini dia memiliki satu CPU virtual dan memori 1 GB. Setelah itu kita untuk pasangan kuncinya tetap oke ya. Nih, oke. Jadi dalam lab ini kita nggak akan benar-benar menggunakan pasangan kunci yang telah kita tentuin untuk masuk ke instance-nya gitu. Lalu pengaturan jaringan kita edit, pilih edit. Nah, untuk VVC-nya kita pilih VVC Lab. Ini kita pilih public subnet 1. Biarkan subnet default public subnet 1 ini adalah subnet tempat instance kita akan berjalan. Kemudian kita perhatikan juga bahwa secara default instance akan diberi alamat IP public gitu. Lalu di bagian firewall security groups kita pilih buat security group, lalu konfigurasikan ini. Namanya ini web security group description. Nah, oke. Jadi security groupnya ini bertindak sebagai firewall virtual yang mengontrol lalu lintas untuk satu atau beberapa instance saat kita meluncurkan instance. Nah, jadi kita mengaitkan satu atau beberapa security group dengan instance tersebut. Nah, kita juga akan menambahkan aturan ke setiap security group yang mengizinkan untuk lalu lintas atau dari instance yang dikaitkan dengannya. Nah, jadi kita juga dapat mengubah aturan untuk security
grup kapan aja. Aturan baru itu diterapkan secara otomatis ke semua instance yang terkait dengan security group. Lalu di bagian aturan ini kita perhatikan bahwa terdapat satu aturan dan kita hapus saja aturannya. Push. Oke. Nah, lalu kita konfigurasi penyimpanan. Di bagian konfigurasi penyimpanan, kita tetap eh, gunakan yang default ya, yang 8 GB itu. Lalu detail lanjutan, untuk perlindungan pengakhiran kita pilih eh, aktifkan ya. Eh, kita enable. Ketika si instance Amazon ini yang EC2 ini tidak lagi diperluin, maka instance dapat diakhiri gitu instance-nya ya. Yang berarti instance tersebut eh, akan dihapus dan resource-nya dayanya juga dilepaskan. Nah, kemudian instance yang diakhiri tidak dapat diakses lagi dan data di sana tidak dapat dipulihkan. Nah, agar si instance ini tidak diakhiri tanpa sengaja, kita dapat mengaktifkan perlindungan pengakhiran tadi agar instance tidak dapat diakhiri tanpa sengaja. Nah, ini yang pencegahnya diakhiri selama pengaturan ini tetap diaktifkan gitu. Kemudian di bagian bawah kita salin folder ini ke dalam data pengguna. Tapi lalu ketika kita meluncurin instance-nya, kita dapat meneruskan si data pengguna ini ke instance yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas instalasi dan konfigurasi otomatis setelah instance dimulai. Lalu kita luncurkan ya, kita launch. Nah, kita lihat dari daftar instance ya, kita pilih server web. Ini web server ya. Lalu kita tinjau informasi yang ditampilkan di tab detail, rincian nih detail. Dalamnya termasuk informasi tentang tipenya, pengaturan keamanan, dan pengaturan jaringan. Status, tipe, dan ada pengaturan jaringannya. Nah, lalu instansi ini akan eh, apa ya? Akan diberikan DNS IP versi 4 yang public yang dapat kita gunakan untuk menghubungi instance dari internet gitu. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita seret pembagi jendela ke atas. Pertama-tama instance akan muncul dalam status tertunda yang berarti instance sedang diluncurkan gitu. Jadi kan pertama-tama dia instance-nya akan muncul dalam status yang tertunda yang berarti instance sedang diluncurkan. Nah, statusnya juga kemudian akan berubah menjadi memulai dan akhirnya dia berjalan kan gitu. Kita tunggu instance-nya menampilkan berikut. Nah,
Oke, udah selesai ya, udah berjalan. Lalu kita akan mantau instance kita. Jadi kita akan monitoring ya. Kita klik pemeriksaan status. Nah, tab pemeriksaan status. Oh ini. Lalu kita perhatikan bahwa pemeriksaan keterjangkauan sistem dan keterjangkauan instance itu telah selesai. Nah, oke. Nah, selesai semua ya. Lalu kita pilih tab pemantauan atau monitoring. Nah, tab ini dia menampilkan metrik eh, Amazon CloudWatch, ya kan? Nah, jadi kayak jam gitu. Ada zona waktunya juga. Jadi kita tidak banyak metrik untuk ditampilkan karena instansinya baru aja diluncurkan. Nah, kita juga dapat memilih icon titik tiga di grafik nih. Grafik pilih perbesar untuk melihat tampilan terpilih yang luas gitu. Jadi kita bisa mengakses nih tema titik tiga. Kita bisa perbesar ya dengan melihat gimana kembangannya. Lalu di menu tindakan di sebelah atas kecil pilih pantau dan pecahkan masalah. Lalu dapatkan log system. Lihat dulu. Oh, log system ini dia menampilkan output konsol instance ya, yang merupakan alat yang berharga untuk diagnosis masalah. Nah, hal ini terutama berguna untuk memecahkan masalah kernel dan masalah konfigurasi layanan yang dapat menyebabkan instance untuk mengakhiri atau menjadi tidak terjangkau sebelum daemon SSH-nya dapat dimulai. Nah, jika tidak kita melihat log sistemnya, kita tunggu nih beberapa menit, kemudian dan coba lagi. Ini nampilin ya, muncul log sistemnya. Lalu kita gulir ke bawah, paket. Kita perhatikan bahwa paket HTTP telah diinstal dari data pengguna. Paket HTTP. Oh ini ya. Oke, udah. Lalu pilih batalkan. Nah, setelah itu kita pastikan web server kita masih dipilih. Nah, selanjutnya di menu tindakan lagi, kita pantau misalnya dapatkan tangkapan layar instance. Yang yang tujuannya untuk menunjukkan tampilan konsol instance Amazon EC2 jika ada layar yang terpasang gitu. Nah, oke, bisa ya. Lalu kita pilih batalkan lagi. Yang ketiga, kita akan memperbarui security group yang tadi dan mengakses server web. Oke, pastikan server web masih dipilih.
Lalu kita pilih detail, rincian ya. Nah, kita salin alamat IP public. Nah, kita tempel di browser. Nah, tapi dia nggak bisa diakses ya, karena security groupnya tidak ngizinin lalu lintas masuk pada port yang 80 ini yang digunakan untuk HTTP port 80. Nah, jadi ini merupakan demonstrasi menggunakan security group, itu dia sebagai firewall untuk membatasi lalu lintas jaringan yang diizinkan masuk dan keluar dari instance. Nah, untuk memperbaiki ini, kita akan memperbarui security group kita untuk mengizinkan eh, pada port, nah, nggak bisa kan dia, pada port 80 gitu. Caranya kita buka tab browser, kita kembali ke tab EC2 console. Nah, lalu kita pilih security groups. Kita pilih security group, web server. Nah, kita klik tab aturan masuk, dengan catatan security group saat ini itu tidak memiliki aturan masuk ya. Kosong. Lalu kita pilih edit aturan masuknya. Kita tambahin nih, kita tambahin konfigurasi HTTP, ngizinin HTTP. Lalu sumbernya IP versi 4 anywhere. Lalu kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke tab server web yang sebelumnya udah kita buka. Lalu kita refresh. Kita refresh. Nah, bisa ya. Hello from your web server. Oke, kita udah berhasil modifikasi security group untuk mengizinkan HTTP pada port 80. Nah, setelah itu kita akan mengetikkan instance kita, mengubah ukuran instance, tipe data instance, dan volume ABS. Nah, jadi ketika kebutuhan kita berubah, kita mungkin mendapati bahwa instance kita terlalu banyak digunakan atau terlalu kecil untuk kurang dimanfaatkan, terlalu besar gitu. Nah, jika demikian, kita dapat mengubah tipe instance-nya. Sebagai contoh, nah, jika instance kita T2 mikro seperti tadi itu terlalu kecil untuk workload-nya. Nah, kita dapat mengubahnya ke instance yang M5 medium. Demikian pula kita dapat mengubah ukuran disknya gitu. Coba kita hentiin ya, hentiin instance kita. Kita ke EC2 lagi, instance ya. Nah, kita pilih yang server web ya, saya tadi status instance ke status. Nah, kita hentikan instance-nya. Kita klik berhenti. Nah, jadi instance-nya akan melakukan shutdown atau off.
dan kemudian akan berhenti ya, berjalan. Kita tunggu statusnya. Oke, statusnya telah dihentikan. Lalu kita ubah tipe instance-nya dan kita aktifkan perlindungannya terhenti. Kita pilih tindakan, lalu pengaturan instance ya, dan kita ubah tipenya. Kita pakai T2 small. Nih, T2 small ini dia memiliki memori dua kali lebih banyak dibandingkan T2 micro. Nah, catatannya kita mungkin nggak diperkenankan ya untuk menggunakan tipe instance di instance lain di lab ini. Itu kita pilih terapkan. Kita coba refresh. Nah, lalu kita ke tindakan lagi. Kalau kita ke pengaturan, ubah perlindungan berhenti. Lalu kita simpan perubahan. Aktifkan, simpan. Oke. Nah, ketika kita mengetikkan tadi, instance-nya akan mati. Nah, ketika kita kemudian memulainya, instance biasanya juga akan bermigrasi ke host dasar baru dan diberikan alamat IP versi 4 public yang baru. Nah, instance juga mempertahankan alamat IP private, IP versi 4 private yang diberikan padanya gitu.
Kemudian kita akan mengubah ukuran volume IBS. Nah, jadi dengan instance server web yang masih dipilih ya, kita, nah ini kita pilih tab penyimpanan, pilih mana penyimpanan, kita pilih nama ID volume lalu pilih centang di sebelah volume yang ditampilkan. Oke, sudah. Lalu kita modifikasi volumenya. Oke, kita- setelah itu kita di menu action ya, kita klik modify volume ya. Modifikasi volumenya. Kita ubah yang saat ini kan 8 YIB ya. Sekarang kita akan meningkatkan ukuran disknya menjadi 10. Nah, kita mungkin tidak diperkenankan untuk membuat lebih dari 10 ini kebesarannya. 10. Lalu kita langsung pilih modifikasi, ubah. Berhasil ya, jadi 10. Lalu kita mulai instance yang barusan kita ubah disknya dari 10. Kita kembali ke instance. Kita launch lagi, kita datang lagi.
status instance kita mulai instance. Oke, lalu kita pilih mulai instan, kita berhasil mengubah ukuran dari yang 8 menjadi 10 ya. Oke, lalu kita jelajahi batas EC2-nya. Nah, Amazon EC2 ini menyediakan sumber atau resource yang berbeda dengan yang dapat kita gunakan. Nah, resource-nya ini mencakup image, instance, volume, dan snapshot. Ketika kita membuat akun AWS, ada batas default pada semua sumber daya yang berdasarkan wilayah. Nah, kita pilih layanan, kita cari dan pilih service. Kuotas. Ini, lalu kita pilih layanan AWS. Selanjutnya, itu kita temukan layanan AWS dari EC2 ya. Lalu kita di search box kita cari running on demand. Kita jadi kita perhatikan bahwa terdapat batas-batas jumlah dan tipe instance yang dapat berjalan di satu wilayah. Misalnya terdapat batasan pada jumlah instance running on demand standar yang dapat kita luncurkan di wilayah ini. Nah, ketika kita meluncurkan instance-nya, permintaan maka tidak boleh menyebabkan penggunaan kita melebihi batas instance yang saat ini sudah ditetapkan di wilayah tersebut. Jadi, kita adalah pemilik akun AWS-nya. Lalu, kita ini dapat meminta peningkatan untuk banyak batasan ini gitu. On demand.
Lalu kita lanjut aja yang keenam ya. Kita uji perlindungan berhentinya. Jadi yang ini nih, yang running on demand ini sebenarnya dia cuma untuk ngelihat aja sih, mantau untuk peningkatan batasannya. Nah, gitu. Oke, yang keenam, kita akan menghentikan instance kita apabila tidak perlu mengakses tetapi kita dapat tetap mempertahankannya dalam tugas ini gitu. Kita masuk ke EC2 lagi ya. Kita ke instance, kita pilih server web lalu kita hentikan. Hentikan. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa ada pesan yang mengatakan violet. Nah, ini menunjukkan bahwa perlindungan berhenti yang udah kita aktifin di awal tadi udah ngasih perlindungan kita untuk mencegah pemberhentian secara langsung. Sorry, secara tidak sengaja gitu. Kalau kita benar-benar ingin menghentikan instansnya, kita harus menonaktifkan perlindungan berhentinya. Bisa ya. Jadi di menu tinggalkan kita matiin nih pengaturan, ubah, hapus nih. Oke, oke. Lalu sekarang udah bisa ditiin ya. Nah, oke, udah berhenti ya, udah berhasil. Kita menguji perlindungan berhenti dan menghentikan instance kita. Nah, lalu untuk merekam kita untuk course-nya kita submit ya. Oke, oke. Oke, sekian dari lab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.